I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan untuk Bapak Ibu terima kasih sudah berkumpul di sini untuk mendengarkan penyuluhan dari saya. Izin jalan saya perkenalkan nama saya Tania dan Universitas Pendidikan Sudirman sekarang semester 3. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit promosi atau penyuluhan dengan topik potensi bahaya di lingkungan tempat tinggal. Karena kita yang hadir di sini tinggalnya di area kos-kosan, maka tempat tinggalnya di kos-kosan. Jadi potensi bahaya di lingkungan tempat tinggal kos-kosan. Pasti Bapak Ibu sekalian belum tahu apa sih potensi bahaya yang ada di kos-kosan ini. Bapak Ibu bisa lihat ada 4 gambar di depan ini poster. Yang pertama pagar dan rapuh, dan yang kedua tangga yang licin. Yang ketiga terdapat satu penyangga tangga. Yang keempat tempat pembuangan sampah berada di samping taman kos-kosan. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama pagar yang sudah rapuh. Bapak Ibu bisa melihat gambar ini. Istilah dari kata rapuh atau bisa dibilang pagar yang sudah tua. Potensi bahayanya itu apa saja? Ketika terjadi sebuah faktor fisik atau sebuah getaran, gempa, itu bisa mengakibatkan bangunan-bangunan ini, bangunan pagar yang sudah rapuh, yang sudah tua ini bisa roboh dan kita bisa terjadi potensi bahaya dan mengakibatkan hal yang sangat fatal. Dan misalnya kita lagi bersandar di pagar yang ini, kita tidak tahu apakah pagar ini bangunannya itu masih kokoh atau tidak. Ketika kita sandar, ternyata bangunannya langsung roboh, itu bisa mengakibatkan kita jatuh dari lantai 3 sampai ke lantai 1 dan bisa mengakibatkan hal yang fatal, kita bisa meninggal juga. Contoh lainnya ada seorang anak kecil, dia sedang bermain. Dia lagi perkembangannya motoriknya dia lagi merangkak. Dia bermain tanpa pengawasan orang tua. Ketika dia naik merangkak di pagar yang rapuh, ketika itu pagarnya itu roboh dan bisa mengakibatkan bayan tadi bisa jatuh dari lantai 3 ke lantai 1 dan bisa menyebabkan kematian. Jadi Bapak Ibu sudah tahu potensi bahaya yang dari pagar yang sudah rapuhnya. Jadi ketika kalau Bapak Ibu melihat pagar yang sudah rapuh atau pagar yang sudah tua, jangan bersandar atau jangan membiarkan anak kecil bermain di situ tanpa pengawasan orang tuanya. Yang kedua, tangga yang licin. Tangga yang licin ini bisa diakibatkan seperti apa? Misalnya ketika hujan, tangga ini terkena air kan, jadi bisa menimbulkan tangga yang licin. Pada saat kita tidak hati-hati pada saat hujan, kita menaiki, menurun tangga untuk berpergian kemana-mana, kita melewati tangga ini, kita tidak hati-hati, kita bisa menyebabkan hal yang sangat fatal. Kita bisa terjatuh, kita bisa cedera, dan bisa menyebabkan itu fraktur atau patah tulang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Ibu berpergian pada saat itu tangganya licin atau terkena air hujan, jadi harus jalannya berhati-hati supaya tidak menimbulkan hal yang fatal seperti tulang atau fraktur, karena itu tuh hal yang sangat fatal. Kalau misalnya kita terkena fraktur, itu bahayanya kita bisa operasi dan bisa kehilangan kaki kita. Baik, yang ketiga, gambar yang ketiga terdapat satu penyangga tangga. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat ada satu penyangga tangga saja. Untuk bagian bawah, untuk tangga yang kita naiki itu di lantai 2 ke lantai 3. Misalnya kalau pada saat seperti kata di pagar yang sudah rapuh, faktor fisiknya itu tuh ketika ada getaran, gempa, terjadinya gempa, penyangganya ini roboh. Jadi kita tidak bisa melewati tangga ini kan. Atau pada saat kita lagi menaiki tangga atau menurun tangga, berjalan di atas tangga, tiba-tiba penyangga ini dia roboh. Jadi seketika kita yang di atas tangga ini juga bisa ikut terjatuh ke bawah karena penyangkanya
kemungkinan satunya itu bisa menopang lagi. Jadi tidak semuanya terjatuh bagian-bagian tangan. Tapi ini cuma satu saja. Jadi misalnya penyangga ini jatuh, sudah roboh atau terjadi gempa yang hebat-hebat, kalau misalnya kita lagi di atas tangga, dia jatuh, berarti otomatis kita juga ikut terjatuh dan bisa mengakibatkan hal yang fatal juga. Kita bisa badannya bisa luka, berdarah, karena kita jatuh dari lantai 2 atau lantai 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang memberikan kepada saya, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di tempat ini untuk mendengarkan sedikit tuduhan dari saya. Sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan nama saya Dania dari Universitas Medika Sleman semester 3 sekarang. Oke. Maksud dan tujuan saya kali ini untuk memberikan tuduhan itu dengan topik dan materi itu potensi bahaya di lingkungan tempat tinggal. Karena Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini tempat tinggalnya itu di kos-kosan sama seperti saya. Jadi untuk judul materinya, topik pembahasan yang akan saya memberikan penjelasan sekarang ini itu potensi bahaya di lingkungan tempat tinggal atau kos-kosan. Pasti Bapak Ibu berpikir, apa saja sih potensi bahaya yang ada di tempat tinggal sekarang? Terus bagaimana caranya supaya saya bisa menghindari potensi bahaya tersebut? Di sini saya sudah menampilkan 4 gambar potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat tinggal kita sekarang, kos-kosan. Yang pertama, gambar pagar yang sudah rapuh. Yang kedua, tangga yang licin. Yang ketiga, terdapat satu penyangga tangga. Yang keempat, tempat pembuangan sampah di samping kamar kosan. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, pagar yang sudah rapuh. Kata rapuh pasti Bapak Ibu sudah tahu. Istilah lainnya yang sudah tua. Jadi pagar yang sudah rapuh atau pagar yang sudah tua. Pasti kalau bangunan yang sudah tua pasti cepat sekali untuk roboh. Misalnya ketika kita terjadi sebuah faktor fisik, yaitu getaran hebat atau gempa yang sangat dahsyat, itu membuat pagar yang tadi yang sudah tua bisa saja bangunnya itu roboh dan bisa mengakibatkan hal yang sangat fatal. Apalagi ketika kita sedang bersandar di pagar itu, terus ada gempa yang sangat hebat. Kita tidak tahu gempa itu datang kapan saja. Pada saat tidak bersandar, terus tiba-tiba gempa, itu bisa membuat bangunan yang tadi sudah tua itu roboh karena bangunan itu sudah sangat tua. Terus bahan-bahan kayak semen, kayak batu-batu, kayak kerikil itu yang untuk membuat pagar tersebut itu sudah mulai mengelupas ya. Pada saat kita bersandar, terus ada gempa, itu bisa membuat bangunan itu roboh dan bisa membuat kita jatuh dari lantai 3 dan ke lantai 1. Itu sangat fatal ya, itu bisa saja menyebabkan kematian. Baik, untuk pasti Bapak Ibu sudah tahu kan, tadi sudah jelaskan. Jadi tolong hindari hal-hal, kalau Bapak Ibu lihat ada pagar yang sudah rapuh, tolong jangan bersandar. Apalagi punya anak kecil, perkembangan itu sekarang dia lagi ngotot untuk merangkak. Ketika dia bermain tanpa pengawasan orang tua, bisa jadi dia merangkak naik ke atas pagar tersebut dan tidak tahu pagar itu roboh. Ketika anak kecil itu juga ikut jatuh ke bawah. Yang kedua, tangga yang licin. Di sini Bapak Ibu bisa lihat tangga yang licin ini ketika terjadinya sebuah hujan, pasti tangga ini terkena air, jadi akan menyebabkan licin. Apalagi ibu-ibu yang suka berpergian keluar pada pakai hak hias yang bisa, itu sangat fatal sekali. Kalau misalnya tangga yang licin ini kita tidak berhati-hati untuk berjalan di atas tangga, mau naik atau mau turun, kita tidak berhati-hati, itu bisa menyebabkan hal yang fatal. Kita bisa tergelincir, terus kita bisa jatuh, dan kaki kita bisa menyebabkan patah tulang yang sangat hebat, dan itu akan membuat kaki kita kehilangan, kita akan beroperasi. Dan kita bekerja dengan kita sehari-hari, misalnya kita jatuh dari tangga, kita terkena patah tulang,
operasi kakinya hilang sebelah, itu bisa mengakibatkan pekerjaan sehari-hari kita. Misalnya kita sehari bekerja sebagai pengendara motor atau ojek, kita terkena patah tulang akibat kerja rumah tangga, itu bisa mengakibatkan 50% pekerjaan hari itu belum cukup seperti 100% pekerjaan sempurna. Sekarang jadi kita sangat apakah kita bisa bekerja atau tidak bisa. Yang ketiga, terdapat satu penyangga tangga. Ini kita bisa tangga dari lantai 2 ke lantai 3. Terdapat cuma satu penyangga. Misalnya satu penyangga ini kumpulannya ini roboh atau jatuh atau sudah rapuh ketika sebuah getaran atau gempa yang hebat. Kita lagi berjalan di sini, tiba-tiba gempa, kita berdesak-desakan untuk turun. Tidak lama ini apa ya, kayak dia roboh ya Bapak Ibu, itu bisa mengakibatkan kita biasanya juga ikut roboh ke bawah, bisa mengakibatkan hal yang fatal sekali. Badan kita bisa luka-luka, gores-gores, juga sangat mengakibatkan hal yang fatal. Bisa saja mata kita bisa buta karena kita jatuh dari atas, terus bangunan-bangunan itu masuk ke mata kita dan bisa menyebabkan mata kita buta ya Bapak Ibu. Makanya harus ada penyangga satu lagi yang bisa menopang. Misalnya ini ruko, bagian bawahnya atau bagian atasnya satu penyangga lagi bisa menopang pada saat jatuh. Yang keempat, tempat pembuangan sampah. Kami bisa lihat tempat pembuangan sampah di samping kamar kosan. Bahaya sampah itu sangat berbahaya. Itu tempat pembuangan sampah itu bisa menyebabkan faktor biologi, faktor kimia. Faktor biologi itu kayak di sampah ini banyak sekali bakteri, virus, jamur yang bisa mengakibatkan seorang sakit. Misalnya sampah itu bertumpukan dan sampah itu terkena air hujan atau sampah yang terkena lembab, itu bisa menimbulkan nyamuk. Makanya seorang yang tinggal di samping sampah itu, kamarnya di samping tempat sampah, itu tuh dia bisa terkena nyamuk. Karena apa? Agen penyakit itu tuh di sampah itu sangat-sangat banyak karena bisa menimbulkan itu malaria seperti yang tadi. Terus diare, misalnya kamar kosan ini dekat tempat pembuangan sampah ini dia terbuka ya Bapak Ibu. Terus ada makan minum. Terus lalat yang tadi hinggap di tempat pembuangan sampah itu bisa saja hinggap ke makanan dan minuman di kamar kosan ini, dan seseorang di dalam kamar kosan ini dia makan dan minum makanan tersebut, maka dia bisa terkena diare. Makanya tempat sampah itu tuh agen penyakitnya tuh sangat banget. Terus ada itu makanya tempat sampah itu banyak sekali terdapat agen yang bisa menggunakan penyakit. Nah, yang kedua itu faktor kimia. Faktor kimia ini misalnya di samping kamar kosan ini dia terkena asap. Pada saat sampahnya sudah menumpuk terus dibakar, itu bisa menimbulkan asap. Pada saat sampah itu dibakar, asapnya itu dihirup di kamar kosan ini. Terus orang yang tinggal di kamar kosan ini yang terkena asap, itu asapnya itu bisa kambuh dan mengakibatkan hal yang sangat fatal. Makanya kalau seseorang yang tinggal atau kamar kosannya di samping tempat pembuangan sampah itu sangat potensi bahaya juga sangat fatal ya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sekalian, untuk 5 potensi bahaya yang tadi saya jelaskan, apakah Bapak Ibu sekalian ingin bertanya? Saya persilakan. Silakan. Baik deh ya, saya mau tanya, ini gas itu termaksud potensi bahaya nggak sih? Sebenarnya gas yang untuk masak ya Bu? Iya. Kalau menurut dari saya sih termasuk juga ya untuk potensi bahaya, karena misalnya pada saat ibu masak ya, lagi masak terus gasnya itu meledak, itu mengakibatkan kebakaran ya Bu ya, kamarnya kebakaran, terus apinya kena tubuh kita ya Bu ya. Karena ibu kan tadi lagi masak dan berdekatan dengan gas, itu bisa mengakibatkan kita terkena luka bakar ya Bu ya. Bisa berbahaya untuk intinya. Terima kasih. Apakah yang lain? Tidak ada.
Jadi benar juga kata ibu ya, gas juga termasuk potensi bahaya Bapak Ibu sekalian. Karena kalau ketika dia meledak bisa juga merugikan kos, karena kamar tahanan kita terbakar, terus merugikan diri kita sendiri ya. Kita bisa terkena terbakar, tubuh kita yang dulunya mulus, halus, putih, terkena gas karena dia meledak, tau-taunya luka bakar. Apakah lain Bapak? Ya. Tidak ada. Oke. Ya. Mungkin penjelasan saya tadi sudah cukup jelas, sudah dimengerti atau belum kurang paham Bapak Ibu? Ya. Sudah jelas. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian ya, sudah mendengarkan penjelasan saya kira-kira 30 menit ya tadi sudah kita jalankan. Saya mohon maaf selama saya memberikan penyuluhan ada kesalahan kata, kekurangan kata, menyinggung Bapak Ibu sekalian ya. Saya mohon pamit ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak telah mendengarkan penyuluhan saya. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian. Dan kalau Bapak Ibu sudah tahu potensi bahaya apa saja di kosan ini. Jadi tolong menghindari sayang itu Bapak Ibu sekalian, karena kita hidup cuma sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Jadi hidupnya cuma sekali, jadi tolong sayang ibu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, hindari bahaya-bahaya, potensi bahaya yang ada di kos-kosan. Tidak hanya di kos-kosan saja, tapi di tempat kerja Bapak Ibu sekalian ya. Tolong hindari potensi bahaya itu supaya tidak menimbulkan hal-hal yang sangat fatal. Cukup itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga Bapak Ibu sekalian hidupannya baik-baik saja, berjalan lancar, dan rezekinya juga. Amin. Bikin pemasukannya juga lumayan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.